Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin jamaah masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini dalam rangka untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Rahmat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah tarawih Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan kegiatan Ramadan di Masjid Al-Ikhlas. Yang pertama, perolehan infak sedekah melalui canceling pada tarawih malam kemarin sebesar Rp256.000. Jadi total perolehan infak sedekah melalui canceling sampai dengan malam ini sebesar Rp1.914.000. Tidak lupa kami mewakili pengurus DKI Al-Ikhlas menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas infak sedekah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga infak sedekah yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penceramah dan imam salat tarawih pada malam besok adalah Bapak Saifuddin Zuhri. Sedangkan penceramah dan imam salat tarawih pada malam ini yaitu Bapak Dr. Andes Marwito Wiradi MPD. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Marwito kami persilakan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat yang Allah berikan, atas nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi di akhir zaman, Nabi pembawa syafaat bagi umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya mengungkapkan sebuah terminologi atau istilah amar ma'ruf nahi munkar, saya pribadi sangat yakin bahwa istilah ini udah sangat familiar, udah sangat biasa sekali. Menurut Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia, bahwa arti amar adalah memerintahkan, ma'ruf artinya adalah kebajikan, nahi artinya melarang atau mencegah, munkar semua tahu artinya keji. Selain itu, ma'ruf diartikan juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, munkar diartikan apa yang dilarang oleh Allah dalam kitabnya atau melalui lisannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan ma'ruf karena jiwa yang sehat akan mengenali dan mengetahui kebaikan serta akan menerimanya. Oleh karena itu, perbuatan ma'ruf akan terus dilakukan dan terus dilakukan. Sebaliknya, munkar karena jiwa dan fitrah yang sehat, kita akan mengingkari dan menjauhi serta menjelekkan perbuatan tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, amar ma'ruf nahi munkar secara terminologi mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang mungkar.
Secara etimologi, amar berarti adalah perintah, ajakan, anjuran, himbauan, bahkan juga permohonan. Ma'ruf artinya baik, layak atau patut. Nahi berarti melarang atau mencegah. Munkar berarti durhaka. Amar ma'ruf nahi munkar juga diartikan memerintahkan kepada perbuatan kebajikan dan melarang pada pekerjaan yang munkar. Istilah ini dalam syariat Islam yakni perintah atau mengajak diri sendiri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama dan melarang atau mencegah diri dari orang lain untuk melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Kalau kita mendengar istilah amar ma'ruf nahi munkar, yang kita pikirkan adalah chaos, kekacauan. Namun sebenarnya ekspresi atau istilah ini tidak jauh-jauh dengan apa yang kita lakukan. Misalnya contohnya, dalam keluarga seorang ayah itu bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada putra-putrinya. Seorang suami bisa juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada istrinya. Sebagai contoh, suatu kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sebuah kisahnya sebagai berikut. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum melakukan 4 hal berikut ini. Yang pertama, sebelum menghatamkan Al-Quran Karim. Yang kedua, sebelum memperoleh syafaat dariku dan para nabi sebelumku. Yang ketiga, sebelum orang-orang mukmin senang dan ridho kepadaku. Yang keempat, sebelum melakukan haji dan umroh." Setelah itu beliau melaksanakan sholat. Setelah sholat, beliau didekati oleh Aisyah. "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, bagaimana caranya aku bisa melakukan keempat hal tersebut dalam waktu yang singkat?" Sambil tersenyum Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, jika kau membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, berarti kau telah mendapatkan pahala yang sama dengan menghafalkan Al-Quranul Karim. Lalu, jika kau membaca salawat kepadaku dan para nabi sebelumku, kau akan memperoleh syafaat dari kami. Jika kau beristighfar dan memohon ampunan untuk seluruh orang mukmin, itu berarti kau telah membuat mereka senang dan ridho kepadaku. Jika kau membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illahu wallahu akbar, berarti kau telah melakukan perbuatan yang pahalanya sama dengan haji dan umroh. Kemudian ada sebuah kisah lagi. Muhammad Al-Bakir berkata sebagai berikut. Ayahku Zainal Abidin bin Husain pernah menasihatku seperti ini. Wahai anakku, janganlah engkau berteman dengan 5 kelompok manusia dan jangan pula mengikuti mereka. Yang pertama adalah janganlah kau berteman dengan orang-orang fasik. Apa itu orang-orang fasik? Orang-orang fasik adalah orang yang tidak mematuhi perintah-perintah Allah. Sebab orang fasik akan memanfaatkan kamu meskipun untuk sesuap makanan, bahkan untuk keuntungan yang lebih kecil dari itu. Muhammad Al-Bakir penasaran. Wahai ayah, apa yang kau maksud dengan kalimat yang lebih kecil? Zainal Abidin menjawab, segala sesuatu yang sangat dia inginkan tetapi tidak bisa ia dapatkan. Yang kedua adalah janganlah kau berteman dengan orang-orang bakhil. Sebab orang bakhil tidak akan membantumu saat kau sangat membutuhkan pertolongan. Yang ketiga,
janganlah kau berteman dengan orang-orang pembohong. Hari ini bilang A, besok bilang C, besok bilang B, lusa bilang C. Kenapa hal ini terjadi? Sebab orang-orang pembohong seperti ini laksana fata morgana. Seperti sebuah danau dengan air yang menyejukkan dan menyegarkan, ternyata setelah didekati hanya ada hamparan pasir belaka. Orang-orang pembohong akan menjauhkanmu dari orang-orang yang kau cintai dan mendekatkanmu dengan orang-orang yang seharusnya kau jauhi. Yang keempat, janganlah kau berteman dengan orang-orang yang dungu. Orang-orang yang dungu. Orang-orang yang dungu adalah orang-orang yang berniat menolong kalian, tetapi karena tidak ada ilmu, pertolongan itu adalah menjumuskan atau membahayakan. Kemudian yang terakhir adalah janganlah kau berteman dengan orang-orang yang memutus tali silaturahmi dengan kerabatnya. Sebab aku melihat di dalam 3 ayat Al-Quran yang berbeda disebutkan bahwa orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kerabatnya akan dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah contoh-contoh dari amar ma'ruf nahi munkar dalam skala yang kecil, dalam rangka dakwah yang dilakukan terhadap keluarga terdekat kita, anak istri kita, mungkin juga kerabat kita. Dalam uraian singkat ini, hal yang tadi mungkin bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu, tapi paling tidak ini menjadi sebuah pengingat bahwa amar ma'ruf nahi munkar bisa dilakukan bermula dari keluarga terdekat kita sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.